Samsung Galaxy A26 ini HP yang harganya kagok banget, beda dikit sama A36 dan sama persis kayak A35. Apakah 6 bulan kemudian setelah rilis ini HP worth it untuk dibeli? Walaupun mukanya jelek, apakah tetap enak dipakai? Yuk mari kita langsung review Galaxy A26 setelah 6 bulan. Halo guys, nama gue Steven dari StevTech dan mari kita langsung aja review Samsung Galaxy A26 setelah 6 bulan rilis, sama-sama 6 ya. So, seperti biasa yang pertama kita bahas aja untuk harganya sendiri. Harganya kira-kira berapa? Pas pertama rilis ini HP harga di 3,8 juta dan sekarang dia itu turun dikit di segini, sekitar 3,3 juta. Dan kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper di HP ini, gue udah taruh semua linknya di deskripsi. Untuk spek sendiri, gue bakal taruh di biro, yaitu spek singkatnya kalian bisa post. In summary, dia pakai Exynos yang sama kayak A35, layarnya juga dia udah AMOLED walaupun desainnya masih meh, dan software support 6 tahun. Oke, kita langsung aja moving on ke desain dan display. Pertama kita ngomongin desain yang bagus dulu, desain belakang. Gua sih suka ya, banyak orang yang kurang suka sama desain kameranya yang full black ini. Kalau gua sih lumayan suka ya. Sama aja kayak pas desain dulu gue suka, sama-sama suka. Tapi yang gue suka dari warna mintnya, ini bener-bener keren ya. Gue suka warna mintnya kayak kalem, tapi masih elegan gitu, gak kelihatan alay. Warnanya suka, desainnya juga khas Samsung, masih elegan, masih bagus. Tapi kalau misalnya kita lihat ke depan, ini baru kelihatan mukanya yang memang hanya ibu yang bisa sayang sama muka kayak gini. Yap, bezel bawahnya tebal banget, dan ini masih pakai desain zaman pandemik ya, pakai dewdrop. Jadi dimana HP sekarang, even HP Cina di harga 1 juta pas sekalipun gitu ya, 1 jutaan, 1 juta pas, udah pakai dot display, di sini masih pakai dewdrop. Semoga Samsung bulan depan atau generasi baru A26 dan even A18 kalau bisa pakai dot drop semua ya, jadi A18, A27 gitu. Semoga udah mulai pakai dot drop, dia desainnya makin ikut aja gitu, makin modern. Ini desain memang kelihatan tua, tapi walaupun kelihatan tua, display quality-nya sih nggak tua banget. Ini kelihatan bagus banget. Di harganya gue bisa bilang ini display quality-nya one of the best khas Samsung. Super AMOLED-nya jernih, terang, dan view angle-nya juga bagus ya. Vibrant juga warnanya, kalau dipakai buat nonton ini enak banget, kontrasnya juga sangat baik. Terus bagaimana untuk visibilitas di bawah sinar matahari? Bisa kita lihat, walaupun HP 3 jutaan, itu Bandung lagi panas banget ya sinar mataharinya, HP masih kelihatan kok. Walaupun nggak terang banget, tapi masih kelihatan dan absolutely usable di bawah sinar matahari. Itu udah cukup impresif. Dan untuk touch responsivity juga, ini bagus ya. Sangat responsif, One UI memang one of the best untuk masalah responsivitas. Ngetik keyboard, navigasi OS semua kerasa sangat responsif. Kalau misalnya mau dibandingin sama HP kayak Infinix gitu ya, misal GT30 Pro, gue rasa lebih responsif di Samsung One UI. Terus bagaimana untuk haptic? Haptic menurut gue biasa aja, nggak buruk banget tapi nggak bagus banget juga. Dan untuk biometrik, dia sayangnya nggak pakai optika fingerprint. Ya mungkin beberapa orang bakal benci ya, aduh nggak modern nggak pakai optika fingerprint. Kalau gue sih suka karena dia pakai tradisional fingerprint yang posisinya di power button. Dan kecepatannya juga bisa kita lihat lumayan cepat ya, akurat dan juga sangat reliable. Gue sih lebih suka di power button karena memang kerasa lebih natural dan kerasa lebih speedy aja. Jadi pas kita buka dari kantong langsung kebuka gitu. Lebih gampang dan lebih enak aja sih kalau untuk preference gue. Dan untuk masalah audio quality bagaimana? Pertama kita bahas yang bagus lagi dulu, yaitu dari headphone jack. Sayangnya nggak ada. Jadi kita pakai converter. Jadi pakai converter USB Type-C to 3.5mm headphone jack. Itu gue tes pakai IM Clean Ear Daybreak, dan right off the bat yang insane banget di HP ini yaitu dari amplifiernya yang sangat keras. Di volume sekitar 30-35% aja udah keras banget. Itu udah sangat impresif, bagus. Dan untuk suara sendiri juga oke, dia lebih ke arah balance, jadi nggak warm-warm banget. Bisa ngikutin suara si Clean Ear Daybreak-nya. Cuma memang yang gue rasa clarity-nya agak kurang, tapi overall masih jernih, bassnya juga masih enak, sound-nya juga masih bagus. Sedangkan untuk masalah speaker dia sayangnya hanya mono. Posisi di sebelah kanan USB Type-C, dan kualitas mono speakernya ini menurut gue sih sangat mediocre, nothing special. Suaranya dia bisa keras, tapi kalau di volume tinggi itu distorsi, nyelekit di kuping, nggak enak didengar, jadi gue nggak rekomen. Maksimal mungkin volume di 85% aja, dan bisa dibilang untuk soundset juga kecil dan bassnya pretty much nggak ada. Tapi at least suaranya masih clear lah dan masih jelas, dan buat nonton konten itu nggak kerasa cempreng gitu, nggak kerasa muffled, masih cukup nyaman lah kalau untuk nonton konten-konten. Cuma kalau buat dengerin lagu yang suaranya rich ya, banyak instrumen, ini nggak kuat karena dia memang kurang rich, si separasi instrumennya kurang bagus. Ya untuk lebih detailnya ini dia speaker testnya, kalian bisa lihat sendiri ya, check it out. Next.
Next, untuk selling point terbesar dari Galaxy A26 yaitu dari kamera quality-nya. Kamera quality, pertama kita bahas speknya dulu. Kamera belakang dia itu pakai setup triple kamera, main kamera di 50 megapiksel, ada optical mask stabilization, kamera kedua 8 megapiksel ultrawide, dan kamera ketiga 2 megapiksel makro, itu untuk dekorasi aja. Kamera depan dia ada di 13 megapiksel, dan untuk kamera belakang bisa nge-record sampai 4K 30, kamera depan hanya sampai 1080p 30 aja. Ini menurut gue salah satu aspek yang bagus banget dari Samsung Galaxy A26, yaitu dari fotonya juga, ini bagus, bisa kita lihat ya. Foto kamera main dan ultrawide itu lumayan balance warnanya, jadi nggak kelihatan aneh, walaupun ultrawide agak sedikit kurang bagus, exposure dan dynamic range, dan juga detail, tapi masih bisa nge-keep up sama main kamera. Dan untuk main kamera kualitasnya juga bagus, sharp, kontrasnya gue suka, capture time-nya cepet ya, dan kalian bisa nangkapnya tuh lebih gampang karena dia ada optical mask stabilization, jadi gak gampang goyang gambarnya. Dynamic range bagus, warna oke, gue sih suka untuk harga 3 juta, ini one of the best sih, bagus banget gambarnya. Untuk selfie juga oke, bisa wide selfie, capture-nya cepet, ada exposure atau ada langit sinar terang di belakang muka gue juga masih bisa ketangkep, gambar muka juga nggak pucat dan masih cukup bagus. Sedangkan untuk video recording, ini menurut gue one of the best di harganya. Yes, memang ini nggak setinggi kayak Infinix GT30 Pro yang bisa 4K 60, ini maksimal 4K 30. Tapi menurut gue kualitas videonya di 4K 30 ini bagus banget, dan terutama dari mikrofonnya juga cukup bagus untuk nge-suppress audio dari luar. Kalau misal nge-suppress audio memang kualitasnya agak sedikit turun, tapi masih jelas dan oke. Ya untuk lebih detailnya ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps, kalian bisa nilai sendiri. Check it out. Oke, so ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 Samsung Galaxy A26. Biasanya kalau Samsung mikrofon bagus ya. Dan ini mikirnya surprisingly oke, dan yang gue suka sama Samsung tuh kameranya dia nggak terlalu over sharpen ya. Masih somewhat natural. Kalau misalnya kita mau fokus nih, warna juga oke, agak sedikit muted tapi overall oke, dan stabilisasi dia harusnya bagus karena ada elektronik sama optical image. Tapi kalau nggak salah elektroniknya kalau di 4K dia mati deh. Jadi nggak stabilisasi banget, nggak stabil banget. Maksimum zoom di 10 kali. Dan pas balik lagi juga lumayan smooth ya. So, seperti ini kalau misalnya mau fokus ke bunga kayak gini nih. Fokusnya juga oke ya. Overall sih, bagus sih ini kamera di harga 3 jutaan. Langsung kita ke gaming. Terus, bagaimana untuk gaming performance-nya? Untuk gaming performance, gue udah tes Zone Zero sama Wuthering Wave beberapa hari kemarin ya. Di channel yang satu lagi namanya Steph Test Wibu Game, kalian bisa cek aja. Itu lebih detail lagi. Di video ini seperti biasa bakal summary aja. Gue main Wuthering Wave untuk tes di video ini. Gue main di settingan semua rata kiri. Karena menurut gue HP ini hanya bisa di settingan tersebut, kecuali gue naikin shadow-nya ke medium. Jadi biar apa yang nggak terlalu flat juga gambarnya, dan pakai custom color. Bisa kita lihat, itu gue main di settingan segitu cukup oke ya. FPS bisa dibilang kalau misal lagi exploring di sekitar 40 FPS-an, 40 sampai 30 paling buruk. Dan kalau misal lagi battle FPS itu kira-kira sekitar 20 sampai 30 tinggi. Jadi menurut gue masih playable, masih enak gitu, dan at least dia nggak ada stutter. Cuma memang untuk di harga segini kalau misal kalian lagi nyari untuk dedicated gaming gitu ya, jangan beli inilah, ini memang salah satu paling lemah. Kalau ingin dedicated gaming, Infinix GT30 Pro itu way better, atau HP bekas kayak Poco F6 gitu, Poco X7, Poco X6 Pro, itu menurut gue lebih better untuk pure gaming only. Seperti itu untuk gaming tesnya. Dan bagaimana untuk UI experience, ini juga salah satu selling point terbesar selain kamera di Galaxy A26. Karena pertama, dia software supportnya 6 tahun ya. Ini pretty much class leading di harganya. Gak cuma di A26 ya, A07 aja selama itu. Jadi Samsung kalau masalah software update memang king ya, nomor satu, gak ada yang bisa ngalahin untuk di kelas Android. Jadi bagaimana untuk day-to-day performance? Day-to-day performance di HP ini sebenarnya mirip banget kayak pas gue pakai A35, karena memang chipsetnya sama, dan harusnya juga nggak beda jauh sama kakaknya si A36, karena A36 chipsetnya walaupun Snapdragon 6 Gen 3 tapi nggak beda jauh untuk benchmarknya sama Exynos 1380. Untuk day to day, no problem. Smooth, multitasking kerasa enak, launching aplikasi cukup cepat, dan karena pakai One UI kerasa sangat optimized dan konsisten. Tapi memang kalau misal kalian kayak install aplikasi gitu ya, multitasking, pokoknya ngerjain sesuatu yang lumayan berat untuk day to day-nya, HP memang bakal kerasa anget ke arah panas daerah sini, dan ada sedikit terlemah throttling, jadi agak nge-lag UI-nya. Tapi sih ngelakuin kayak gitu jarang banget ya. Jadi menurut gue, it's okay lah. Untuk regular day to day ini masih smooth banget, masih bagus. Terus bagaimana untuk DRM info buat yang penasaran? DRM info di HP ini dia sudah di Widefine L1 dan sudah
support HDR10+, cuma sayangnya white color game mode-nya di false. Oke, kita langsung aja sebelum kita tutup ke kelemahan dan konklusi, bagaimana untuk si battery life-nya. Baterainya ini khas Samsung ya, kalau HP size segede gini, baterainya di 5000 mAh baterai. Bagaimana kualitas baterainya? Absolutely amazing menurut gue. Standby time-nya bagus, dan kalau misal kalian bisa pakai HP ini nggak berat-berat banget kayak gue, hanya buat sosial media, nonton YouTube ya, ngambil foto gitu, ngerekam dikit-dikit, ini HP bisa tahan 2 hari tanpa ada masalah. Easy. Cuma memang kelemahannya dari chargingnya, dia hanya 25 watt. Khas HP Samsung ya, tapi to be fair, Samsung Galaxy Z Fold aja sama kok segitu. Tapi dibanding sama kompetitor lain, at least gue expect di harga segini 45 lah. Semoga Samsung bisa di-up ya, bulan depan atau generasi selanjutnya. Oke, langsung aja kita bahas kelemahannya gue rasa dari HP ini. Kelemahannya besar yang pasti langsung kelihatan dari mukanya ya, yaitu desainnya memang udah kelihatan tua. Semoga Samsung bisa update. Dan yang kedua, menurut gue di harga segini, headphone jack masih butuh sih. Gue pengen ada headphone jack, tapi yang pastinya banyak brand yang di harga 2 juta pun nggak ada. Tapi kalau bisa ada headphone jack, maybe it's good. Dan yang kedua, sebelahnya, speakernya. Speakernya ini memang B aja banget ya. Dia nggak support Dolby Atmos juga, makanya bass-nya nggak ada. Gue harap sih bisa di-improve speakernya. At least dijadiin 2 speaker, atau kalau mau mono speaker, at least sebagus kayak Vivo ya mononya gitu. Kalau bisa, digituin. Terus, yang terakhir, yaitu chipsetnya. Chipsetnya ini masih Exynos, dan masih kerasa cepet panas. Kalau misal dia bisa masukin nanti Exynos 1480 ke A26, wah itu gila banget sih. Mungkin nggak ya, mungkin Exynos 1480 bakal masuk ke A37 mungkin. Nggak A27, tapi kalau bisa dimasukin ke A27, mantep banget. Karena Exynos 1480 yang ada di Galaxy A55 kemarin, itu menurut gue glow up yang tinggi banget dari Exynos sebelumnya. Lebih kenceng, lebih efisien, dan lebih nggak cepet panas. Semoga bisa diturun-temurunin yaitu chipset. Oke, cuma segitu aja kelemahannya, dan bagaimana untuk konklusinya? Menurut gue, Samsung masih dapat title all-rounder. Memang di harga segini, kalau misalnya kalian bisa dapetin HP seperti Galaxy A35 yang harganya lebih atau lebih murah atau sama, itu kalian bisa dapetin yang kondisinya bagus gitu ya. Itu menurut gue lebih worth it dari spec on paper. Tapi memang HP seperti itu yang pastinya software supportnya udah lebih tua. Sisa 3 tahun lagi dibanding ini yang masih 6 tahun misal. Ditambah lagi, kalau HP itu yang pastinya bekas, jadi baterainya kita nggak tahu gimana. Walaupun desain dan kamera lebih baik, tapi ada kelemahan yang kalian harus ambil. Kalau bisa ke A36 menurut gue bagus, tapi improvementnya nggak terlalu banyak ya dibanding A26. Hanya dari kamera dan dari desain, karena chipset juga nggak beda jauh menurut gue. So ya, ini menurut gue HP yang benar-benar bukan untuk kaum mendang-mending. Ini HP yang legit untuk orang yang nggak peduli sama desain, pengen HP yang it's just work, kerasa nyaman, semua bekerja, nggak peduli sama desain, dan bisa bekerja, dan ingin HP baru yang bisa tahan lama. Ini menurut gue paling worth it, karena A35 udah terlalu tua untuk software supportnya, A36 menurut gue nggak beda jauh sama ini. Kalau misalkan ngincer desain atau kalian ingin HP gaming ya pastinya, ngincer desain mendingan ke A36 gue saranin. Kalau misalkan kalian ngincer gaming, Infinix GT30 Pro berkali-kali lipat lebih bagus gamingnya daripada ini. Jadi seperti itu konklusi dari gue. Bagaimana menurut kalian? Bisa tulis di komen di bawah. Jangan lupa dan subs. Thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Goodbye.